sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jika menang lawan Panama, Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023. Musuh terberat Lionel Messi dipanggil Timnas Argentina. Bukan cuma Indonesia yang butuh pemain keturunan. Gimana pemuja lokal Pret? Gokil abis. Perkembangan pesat Timnas Indonesia dari dibantai Malaysia 5-1 kini tahan penakluk Argentina di Piala Dunia U17 2023. Raja Nainggolan soroti keberanian Sandy Walsh dan Jordi Amat putuskan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Barito Putra kalahkan Persebaya, gawang kiper Timnas Indonesia dibobol gelandang Filipina. Pertanda burukkah untuk Timnas Indonesia saat versus Filipina kelak? Jika menang lawan Panama, Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023. Perlu dicatat, 2 tim teratas setiap grup dalam kurung A, B, C, D, E, F, dan 4 tim peringkat ketiga terbaik berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Artinya sebanyak 24 negara peserta termasuk Timnas Indonesia U17 memiliki 3 cara untuk bisa lolos ke fase gugur. Jika melihat para kontestan yang ada, Timnas Indonesia U17 paling realistis bisa lolos ke 16 besar dengan cara membidik peringkat 3 terbaik. Timnas Indonesia U17 hanya perlu memenangkan 1 pertandingan dan 1 kali imbang untuk menjadi salah satu peringkat 3 terbaik. Dengan catatan Arkan KKCS mampu mencetak gol sebanyak-banyaknya dan hanya kebobolan sedikit gol. Bagaimana guys, menurut kalian, mampukah Timnas kebanggaan kita bisa lolos fase grup? Silakan berikan komen di kolom komentar di bawah ya guys. Musuh terberat Lionel Messi dipanggil Timnas Argentina. Bukan cuma Indonesia yang butuh pemain keturunan. Gimana pemuja lokal Pret? Pemanggilan musuh terberat Lionel Messi, Pablo Maffeo, ke Timnas Argentina menunjukkan fakta bukan cuma Indonesia yang membutuhkan tenaga pemain keturunan. Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni resmi menerbitkan komposisi skuad terbaru berisikan 28 pemain pada Jumat waktu setempat. Mereka disiapkan guna menghadapi partai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan. Seperti biasa, Scaloni akan tetap mengandalkan sang kapten Messi dalam skuadnya. Hal menarik dari komposisi bawaan Scaloni adalah munculnya nama Pablo Maffeo di daftar kontingen. Fullback Real Mallorca berusia 26 tahun bersiap menjalani debutnya untuk Timnas Argentina. Maffeo spesial karena baru saja kelar menjalani transfer antara 2 tim nasional. Seperti halnya Timnas Indonesia, bahkan negara sekelas Argentina saja membutuhkan pemain keturunan untuk memperkuat skuad mereka. Maffeo ialah pemain kelahiran Spanyol yang memiliki darah Argentina dari ibunya, Marisa Becerra. Sementara sang ayah, Alfonso Maffeo, berasal dari Italia. Bagaimana lokal pemuja Pret? Silakan berikan komen di kolom komentar di bawah ya guys. Gokil abis. Perkembangan pesat Timnas Indonesia dari dibantai Malaysia 5-1 kini tahan penakluk Argentina di Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 sejatinya sudah lama dilatih oleh Bima Sakti. Arkan KKCS pun memiliki masa lalu yang kelam saat masih memakai U16, yakni dibantai Malaysia 1-5 di laga penentuan juara grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Kekalahan dari Malaysia ini pun terasa amat menyakitkan, sebab Timnas Indonesia U16 yang sejak awal dijagokan bisa mengalahkan Malaysia, menyusul kiprah apiknya melawan tim-tim lainnya di grup B justru tumbang di hadapan pendukungnya sendiri.
Namun pasukan Bima Sakti itu rupanya sudah move on dan berjuang kembali untuk bangkit. Singkat cerita, Timnas Indonesia U17 kini berhasil menahan imbang sang penakluk Argentina U17 yakni Ekuador U17 di Piala Dunia U17 2023. Sebagai informasi, Ekuador U17 pernah mengalahkan Argentina U17 di South American U17 Championship 2023 alias Copa America U17 2023. Silakan berikan komen tentang perjuangan move on timnas kebanggaan kita ya guys di kolom komentar di bawah ya guys. Raja Nainggolan soroti keberanian Sandy Walsh dan Jordi Amat putuskan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belgia Raja Nainggolan menyoroti keberanian Sandy Walsh dan Jordi Amat yang memutuskan dinaturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Sandy Walsh dan Jordi Amat memang telah resmi menjadi pemain Timnas Indonesia. Dua pemain keturunan ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 17 November 2022. Sandy Walsh dan Jordi Amat saat ini bahkan sudah menjadi andalan Timnas Indonesia. Mantan pemain Inter Milan tersebut pernah bermain di klub Belgia dan pernah bertemu dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat. Saya tahu dua pemain Indonesia yang pernah saya hadapi, ujar Raja Nainggolan. Pertama Sandy Walsh, dia teman baik saya, dia tinggal dekat saya di Belgia, lanjutnya. Saya juga pernah melawan Jordi Amat, dia bek tengah, dia juga pernah bermain di Belgia sebelumnya. Mengenal Sandy dan tahu Jordi Amat, Nainggolan pun mengacungi jempol untuk dua pemain keturunan tersebut. Melihat keberanian Sandy Walsh dan Jordi memutuskan untuk dinaturalisasi membuat Raja Nainggolan merasa salut. Menurutnya keputusan yang diambil oleh Sandy dan Jordi cukup berani. Pasalnya untuk datang menempuh perjalanan jauh dan membela Timnas Indonesia itu membutuhkan kondisi yang kuat. Barito Putra kalahkan Persebaya, gawang kiper Timnas Indonesia dibobol gelandang Filipina. Pertanda burukkah untuk Timnas Indonesia saat versus Filipina kelak? Barito Putra berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-0 pada laga pekan ke-19 Liga 1 2023-2024 di Stadion Demang Lahman, Kalimantan Selatan, Kamis. Gol yang ditunggu tuan rumah baru lahir pada menit ke-33. Mike OTT melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti. Bola sepakan Mike OTT melaju mulus masuk ke pojok kanan bawah gawang Persebaya tanpa bisa dijangkau oleh Hernando Ari. Menariknya, Hernando Ari bisa saja kembali bertemu Mike OTT dengan seragam timnas. Seperti yang diketahui, keduanya mendapatkan panggilan dari timnas masing-masing pada FIFA Matchday bulan ini. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Filipina pada tanggal 21 November 2023. Pertanda burukkah untuk Timnas Indonesia? Semoga tidak ya guys. Silakan kasih komentar di kolom bawah menurut pemikiran kalian ya guys.